Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klapo Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu kami boleh ada dan memasuki tahun yang baru 2024 ini. Kami ada di anak tangga yang ke-11. Satu anugerah kemurahan bagi kami yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kini lewat channel Klapo Sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami, supaya firman yang dibaca, dengar, dan direnungkan tidak berlalu begitu saja, tapi mendapat tempat di hati setiap kami, lalu kami melakukannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke Padan. Ketika mereka ada di Padan, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati, dari bagian firman Tuhan ini Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang 9, kita dituntun dengan tema dosa melahirkan dosa baru. Dosa melahirkan dosa baru. Pemirsa, kisah Kain dan Habel tentu tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Sejak masa kanak-kanak di sekolah minggu, kisah ini diceritakan. Dan yang menarik dari kisah kakak beradik ini adalah persembahan yang dipersembahkan dari hasil pekerjaan mereka. Alkitab mencatat bahwa persembahan Kain berupa hasil pertaniannya yang Kain persembahkan kepada Tuhan, sedangkan Habel ia mempersembahkan anak sulung kambing domba ternak piaraannya. Persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Dan hal itu menimbulkan iri hati bagi Kain. Dan ini adalah dosa mula-mula yang ditimbulkan, yang dilahirkan dengan iri hati dari seorang Kain. Karena iri hati, timbullah pemikiran atau rencana jahat di hati dari seorang Kain. Kain mengajak adiknya Habel untuk ke Padan, dan di sana Kain memukul adiknya itu lalu membunuhnya. Dan ketika hal itu diketahui oleh Tuhan, Tuhan bertanya kepada Kain tentang keberadaan adiknya itu. Kembali lagi dosa muncul di sini, bahwa ada kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh Kain. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Jawaban Kain ini seolah-olah merasa bahwa ia tidak berbuat apa-apa, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan bagi Kain. Dan secara tidak langsung Kain menunjukkan rasa tidak bersalahnya. Kain menunjukkan bahwa tidak ada penyesalan atas tindak kejahatan yang ia lakukan. Nah, pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati, kalau tadi tema kita mengatakan dosa melahirkan dosa baru, tentulah setiap kita tidak ingin dipermalukan oleh kesalahan atau dosa kita. Oleh sebab itu, mari belajar dari kisah Kain dan Habel. Janganlah menyimpang akar pahit di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu merasa tidak berkenan, merasa kurang atas segala sesuatu yang Bapak Ibu perhatikan, lihat, rasakan, dan alami, jangan simpang akar pahit, lalu timbul iri hati, sehingga selanjutnya menimbulkan tindak kejahatan. Dosa melahirkan dosa, tentunya hal itu akan menambahkan hukuman atas kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bisa menerima kenyataan, baik ataupun tidak baik keadaannya, belajar untuk mensyukurinya. Pasti Tuhan berkenan kepada kita. Tetapi kalau sebaliknya, kita tidak menerima kenyataan lalu kita merencanakan suatu kejahatan, pasti akan melahirkan kejahatan yang lain, dan tentunya hal itu tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian untuk bisa menerima kenyataan, lalu melepaskan ataupun tidak menyimpang akar pahit dalam hati setiap kita,
sehingga apapun yang kita terima alami, kita menerimanya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan bersyukur, sehingga tidak ada hukuman yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita. Diberkati setiap kami, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada. Tolong kami semua supaya kami tidak belajar mengikuti contoh daripada Kain yang menunjukkan sikap egonya, sikap keberdosaannya, tapi ia tidak menyesalinya. Tolong kami supaya kami tidak melakukan hal demikian, tapi kami belajar untuk bersyukur menerima segala kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, berkati pemirsa Klavos Sukacita dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang jauh dari persekutuan bersama Tuhan bawa mereka kembali ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengikat setiap mereka untuk senantiasa memiliki rasa hormat takut akan Tuhan, sehingga menjalani hari-hari hidup mereka tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh dengan situasi apapun, sehingga mereka dapat mengendalikan diri mereka untuk menerima apa yang Tuhan putuskan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.